Bab 365-72 Perubahan. Henry meninggalkan villa keesokan harinya dan turun ke lantai bawah gedung 2 Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung. Hari ini dia mengendarai Land Rover milik Zhao Aqiang. Dia menelepon Siska, dan dalam waktu 5 menit, Siska keluar bersama seorang gadis. Henry memandang gadis di sebelah Siska, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Wajah gadis berbentuk oval ini memiliki sepasang mata hitam besar yang lucu, bening dan cerah. Hidung kecil dipasang di atasnya, dan 2 lesung pipit di pipi, yang menambah kelucuan. Mulut kecilnya memancarkan sedikit rasa genit, dan dia mengenakan atasan berwarna pink dengan desain Korea, mengembang di bagian atas dan ketat di bagian bawah. Ada pita ungu di bajunya, berkibar tertiup angin. Ada 3 ember merah muda bertatahkan di atasnya, membuat keseluruhan orang terlihat lebih manis. Celana ketat berwarna putih tentu menonjolkan kerampingan betis, dan bentuk kaki yang indah membuat jantung orang berdebar kencang. Mengenakan gelang dengan batu permata merah muda dan kristal putih di tangannya. Kalung tersebut merupakan kalung batu akik bertatahkan warna hitam dan biru, dan tubuhnya mengeluarkan wangi yang samar. Mata Henry tanpa sadar menatap tubuh gadis itu, bahkan memunculkan rasa ketertarikan. Siska melirik gadis di sebelahnya. Dia juga sangat terkejut saat melihatnya pertama kali hari ini. "Henry, ini temanku. Kamu ingin pulang bersamaku? Apakah kamu keberatan?" Siska merasa sedikit kesal dengan kesalahan Henry. "Oh, tidak. Saya tidak keberatan." Henry dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan berkata, "Selama kamu tidak keberatan." Siska terlihat sangat bahagia dan menarik gadis itu ke dalam mobil. Henry aneh. Gadis ini sedang mengendarai mobilnya. Biasanya dia seharusnya mengucapkan terima kasih atau mengucapkan kata-kata sopan. Tetapi pada akhirnya, dia tidak repot-repot bertanya dan pergi begitu saja. Siska dan teman sekelasnya terdiam di dalam mobil, dan Henry tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan mereka. Sekarang, dia memiliki perasaan penolakan yang alami terhadap wanita. Keheningan mereka membuatnya lebih nyaman. Sekitar 40 menit setelah berkendara, Siska berbicara. "Henry, kenapa kamu, seorang pria dewasa, tidak mengucapkan sepatah kata pun di depan 2 wanita cantik? Apakah kamu meremehkan kami?" Siska tiba-tiba berbicara, membuat Henry terdiam. Dia berhasil menenangkan diri dan berkata, "Kamu salah. Aku hanya takut kamu tidak menyukaiku, dan aku tidak ingin membuatmu bosan." "Haha, saya tidak menyangka Dr. Hen kita yang terkenal terkadang masih merasa tidak percaya diri." Siska bercanda sambil tersenyum. Henry menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. "Henry, apakah teman sekelas di sebelahku ini cantik?" Ketika Siska selesai bertanya, sedikit kelicikan muncul di matanya. Gadis yang dari tadi diam sampai sekarang menatap Henry dengan mata yang jelas penuh ketegangan dan kegembiraan saat mendengar kata-kata Siska. "Katakan yang sebenarnya atau bohong?" Henry bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja kamu mendengarkan kebenaran," Siska berkata dengan marah. "Tampan, sangat murni, sangat cantik, sangat manis," Henry memuji tanpa ragu-ragu. Ketika gadis itu mendengar komentar ini, dia mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, jelas sangat bahagia. "Ngomong-ngomong,
Kamu baru saja bertanya tentang kebenaran dan kebohongan. Bagaimana jika itu bohong? Siska bertanya dengan sengaja sambil menggoda. Henry tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, kebohongannya biasa saja, biasa saja. Oh, kenapa begitu? Siska bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat gadis di sampingnya mengerutkan kening. Di mataku, kecuali wanita yang kucintai, wanita lain, meskipun mereka peri, hanyalah orang biasa. Henry memikirkan Mariam dan Leni, dan berkata dari lubuk hatinya. Hah, gadis di sebelah Siska menghela napas panjang, melepaskan sabuk pengamannya, mencondongkan tubuh ke depan, memeluk Henry, dan membungkuk. Karena gerakannya yang cepat, jika Henry tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin menyebabkan setir mobilnya tergelincir ke dalam parit. Henry sedikit kesal, dan ketika dia berbalik dan hendak memarahinya, aroma parfum yang familiar memasuki hidungnya. Itu kamu? Mata Henry membelalak, seolah dia tidak percaya apapun yang dia katakan. Ada apa denganku? Orang cabul mana yang menatapku begitu tajam? Suara marah Si terdengar di sebelah Henry. Henry memandang Si yang sedang melepas riasannya, merasa sedikit tertekan dan tidak bisa berkata-kata. Siska, yang duduk di belakang, tertawa terbahak-bahak. Tadi malam, ketika Henry pertama kali meminta Siska untuk membantu membawa Si ke atas, dia memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Si dan bahkan membencinya di dalam hatinya. Namun, karena bantuan Henry di toko, dia masih dengan enggan menyetujuinya. Ketika Lily dalam kesulitan, Si membantu dan bahkan membantu melunasi utangnya. Hal ini sangat mengubah kesan Siska terhadap Si dan sepenuhnya menghilangkan kesannya. Ketika Henry menolak untuk pergi bersama Si, Siska memberinya ide untuk melepas riasannya, menunjukkan warna aslinya, dan berpura-pura menjadi teman sekelasnya. Apa yang tidak disangka Siska adalah ketika Si tiba di asramanya lebih awal hari ini, dia bingung dan tidak mengenali gadis itu. Pada akhirnya, Si lah yang menyebutkan namanya, dan Siska memahaminya dan benar-benar terpesona oleh kecantikannya. Saya tidak tahu apakah wanita terlahir sebagai penggosip, tetapi setelah mengenalnya, saya mengetahui bahwa Si bersusah payah untuk sengaja memasang tampang smoky karena dia memiliki terlalu banyak pelamar, yang membuat banyak orang kehilangan minat dan membuat mereka kurang khawatir. Siska sendiri cantik, dan dia juga primadona sekolah. Dia sangat menyadari kesusahan yang ditimbulkan oleh kecantikan pada perempuan. Jadi dia benar-benar merasa simpati satu sama lain. Ketika keduanya masuk ke dalam mobil, Si sengaja tidak berbicara. Di satu sisi, dia ingin tetap misterius, dan di sisi lain, dia khawatir Henry akan mengusirnya keluar dari mobil lagi. 40 menit setelah berjalan keluar, Henry tahu bahwa meskipun dia harus menurunkannya, Henry tidak dapat yakin, jadi dia hanya bisa membawanya dengan patuh, jadi dia memberi isyarat kepada Siska untuk menggoda Henry. Ketika Henry memujinya 3 kali, Si merasa senang. Namun, setelah mendengar Henry secara belak-belakan mengatakan bahwa ia hanya mencintai orang yang ada di dalam hatinya, tiba-tiba ia merasa sedih dan sedih, apalagi saat ia mengira kakeknya memanfaatkan wakil ketua Nancy Group sebagai hadiah pertunangan atas pertunangannya. Dan sekarang dia menolak lagi, yang membuatnya sangat sedih.
Saya tidak bisa menahannya sejenak dan bergegas seperti orang gila. Ketika Henry menghentikan mobilnya, Si Yi sudah terbaring dalam pelukannya, memegang erat lehernya dengan kedua tangan, dengan warna merah malu-malu di wajahnya, dan perasaan asmara yang tak ada habisnya, yang justru membuat Henry merasakan sesuatu. Bab 366 Semangat melekat yang tidak bisa disingkirkan. Merasakan perubahan Henry, Si Yi dengan sengaja mengeluarkan suara menggoda, yang membuat Henry semakin bersemangat. Siska di belakangnya memandang dua orang di depannya, dan wajahnya langsung memerah. Saat Henry ingin mengangkat Si Yi, dia mengeluarkan suara lagi dan memeluk lehernya lebih erat. Sayang, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu kapan saja. Tidak masalah di dalam mobil. Sebelum Henry dapat berbicara, Si Yi sudah mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Dahi Henry langsung ditutupi dengan garis-garis hitam. Si Yi ini seperti goblin kecil. Dia sengaja berlari ke pelukannya, sengaja bergerak, dan berteriak dengan sengaja. Siska, bukankah ini upaya yang disengaja untuk mendiskreditkan diri sendiri? Siska sangat mempercayainya. Wajahnya memerah, dan dia hendak membuka pintu dan keluar. Jangan dengarkan omong kosongnya di sini. Saya seorang pria dengan tunangan. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu dengannya? Henry menolak tanpa ragu-ragu. Si Yi marah ketika dia mendengar bahwa Henry menolak tanpa memberikan wajahnya. Dia memeluk leher Henry dengan erat dan mencoba menciumnya. Kepala Henry didorong ke belakang dengan keras, mencoba menghindar. Melihat ini, Si Yi tiba-tiba melepaskannya dan duduk di antara kaki Henry. Dua jeritan dibuat pada saat bersamaan. Henry adalah orang pertama yang memanggil. Wajahnya pucat, keringat dingin tiba-tiba muncul di dahinya, dan tubuhnya gemetar kesakitan. Teriakan Si Yi datang dari belakang, dengan senyuman yang disengaja di wajahnya. Henry benar-benar kesal padanya. Dia mengangkatnya dan melemparkannya ke kursi di sebelahnya. Dia tidak peduli dengan citranya dan meletakkan tangannya langsung di antara kedua kakinya, mencoba menghilangkan rasa sakitnya. Ketika Siska melihat adegan ini, dia segera menutup matanya karena malu. Sementara Si Yi terkekeh, "Sayang, bolehkah aku membantumu menggosoknya? Jangan lupakan, kamu telah melindunginya dengan baik. Hati-hati, lain kali aku akan memotongnya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu memiliki tunangan di masa depan? Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku lebih memilih hancurkan. Kamu mendapatkan keuntungan dari wanita lain dengan sia-sia." Wajah Si Yi penuh amarah dan agresi. Henry memelototinya dengan tajam. Kesan baik yang dia miliki setelah mengganti riasannya menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh rasa jengkel dan jengkel. Henry membuka pintu mobil, melompat keluar, menemukan tempat tersembunyi, membuka kancing celananya dan memeriksanya. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keturunan. Dia sudah bersumpah bahwa di masa depan, pilihan pertamanya adalah menjauh dari si goblin kecil Si Yi. Jika itu tidak berhasil, dia akan mengikatnya. Akan sangat khawatir adiknya akan hancur. Wajah Si Yi membiru ketika dia melihat Henry kembali, dan dia dengan sengaja menggelengkan kepalanya dan menyenandungkan sebuah lagu untuk mengganggu Henry. "Si Yi, jika kamu punya waktu berikutnya,
Aku akan mengikatmu dan melemparkanmu ke gunung untuk memberi makan para serigala. Henry mengancam dengan marah. Haha, oke, jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan berikan aku kepada serigala sekarang. Kamu lebih buruk dari serigala. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi ketika menjaga wanita sepertiku. Henry menyalakan mobil dengan marah dan melaju lurus ke depan. Dia telah menyadari bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan si ini. Apalagi alasan. Sekarang dia hanya punya satu ide, pergi ke desa Siawa untuk mencapai tujuannya. Tinggalkan kedua wanita itu, lalu pergi sendiri ke desa Siahe. Siska melihat Henry tidak berdaya melawan Siyi, dan dia sedikit bingung, tidak mengerti apa hubungan keduanya. Ketika Siyi melihat Henry menanggungnya, dan menanggungnya tanpa emosi, dia merasa sangat bahagia sehingga dia bahkan menyenandungkan sedikit lagu, yang sangat merangsang sel kemarahan Henry. Akselerator di bawah kaki saya tanpa sadar meningkat, dan kecepatan mobil meningkat tajam. Buruan, cepat, aku suka balapan. Alih-alih marah, Siyi malah menjadi lebih tertarik. Henry menarik napas dalam-dalam dan memperlambat mobilnya. Menjijikkan, apakah kamu tidak menggodaku? Sepertinya kamu akan mencapai klimaks. Tetapi kamu berhenti tiba-tiba, membuat semua kegembiraan menghilang seketika. Sungguh pria yang tidak tahu malu, yang dikalahkan bahkan tanpa menyerang. Siyi terus berbicara, dan Siska, yang duduk di barisan belakang, sekarang menyesal membawanya ke sini, dan bahkan lebih lelah karena kecerobohannya. Apakah ini masih seorang wanita? Mengapa Anda tidak memiliki integritas moral? Henry memutar kemudi dengan tangan kirinya dan dengan lembut menyentuh Siyi dengan tangan kanannya. Siyi tidak bisa bergerak sesaat dan duduk di tempat yang sama. Henry, jika kamu laki-laki, bunuh aku atau perkosa aku. Coba aku lihat apakah kamu laki-laki. Siyi tidak takut, tetapi menjadi lebih sombong. Mencicit. Terdengar suara gesekan keras antara roda dan tanah. Henry tiba-tiba mengerem, menoleh ke arah Siyi, dan berkata dengan kejam, "Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan menjatuhkanmu." Wow, kakek, apakah kamu mendengar itu? Beginilah caraku diintimidasi oleh Henry, dan dia sangat kejam kepadaku. Siyi tiba-tiba berkata pada ponsel di antara kedua kakinya. Henry hanya mencibir, berpura-pura. Jika Anda benar-benar bisa berpura-pura, saya tidak percaya Anda menelepon dan menaruhnya di sana. Henry mengulurkan tangan dan mengangkat telepon, tetapi secara tidak sengaja menyentuh tombol handsfree dan mendengar suara Sutrisno datang dari dalam. Kakek tidak akan lagi peduli dengan urusan masa mudamu ketika dia sudah tua. Adapun apa yang ingin dia lakukan, kamu yang memutuskan sendiri. Henry tiba-tiba merasa pusing. Dia mengira itu hanya gertakan, tapi dia tidak menyangka itu benar. Kakek, Henry sedang mendengarkanmu di ponselnya. Siyi berkata dengan cepat ketika dia melihat Henry hendak menutup telepon. Henry, suara Sutrisno terdengar dari ujung sana. Kiao, halo, Direktur Kiao. Henry hanya bisa menjawab dengan berani. Xiao Siyi, tolong jaga dia lebih baik. Dia telah dimanjakan oleh kami sejak dia masih kecil. Wanita tertua memiliki temperamen yang buruk. Mohon lebih toleran, kata Sutrisno dengan nada memohon. Dokter Sutrisno, ini, Henry ingin menolak secara langsung.
Sebelum kamu berangkat hari ini, Si Yi meneleponku dan memberitahuku bahwa jika terjadi kecelakaan, Henry-lah yang akan berperilaku seperti binatang buas dan membunuh orang. Jika tidak ada kecelakaan, Henry-lah yang akan meninggalkannya sejak awal. Untuk mengakhiri, saya sangat mendengar kalimat ini. Sedih sekali. Jadi saya harap Anda bisa lebih toleran terhadap anak ini demi persahabatan kita. Sutrisno mendengar bahwa Henry akan menolak. Jadi dia segera menyela dan berkata banyak. Henry membenturkan kepalanya dengan keras ke kemudi. Dokter Sutrisno, jangan khawatir. Saya akan merawatnya dengan baik. Henry menahan pemikiran bahwa kedua belah pihak akan berkomplot melawan Shen Zongfeng dalam rencana kerja sama mereka yang bernilai 100 miliar dolar. Suamiku, kamu baik sekali. Aku mencintaimu, terima kasih kakek. Aku akan memberimu tepukan di punggung saat aku kembali. Suara bangga Si Yi bergema di dalam mobil. Peri yang melekat. Inilah definisi Henry tentang dirinya. Bersambung.